Tuh lihat videonya 6 Kapolsek ikut ujian SIM, 6 dan 6-6-nya nggak ada yang lulus. Oh ya pantas aja, kadang Kapolsek kalau mereka keluar selalu dikawal sama Patwal. Ternyata mereka nggak punya SIM, nggak lulus ujian praktek. Tapi emang ribet sih bikin SIM itu di Indonesia ini, ribet banget. Makanya banyak yang orang yang lewat calo atau nembak ya. Jadi tolonglah Pak Polisi dipermudah bikin SIM itu kalau lewat prosedur, jangan cuman kalau lewat calo aja gampang tinggal foto. Kalau lewat kita prosedur resmi malah dipersulit. Ya mau dipermudah aja. Itu lalu Kapolsek dapat SIM-nya dengan cara apa ya? Tapi ngomong-ngomong masalah SIM, aku udah 5 kali bikin SIM, SIM C tiga kali, nih SIM C 3 kali, terus SIM A-nya baru 2 kali. Dulu baru lulus sekolah langsung bikin SIM C, ya ikut ujian praktek biasalah, sesuai prosedur. Terus yang kedua, aku ya tinggal perpanjang, jadi nggak ikut praktek ujian SIM ya, cuman perpanjang aja. Terus yang ketiga ini aku eh, ikut lagi ujian SIM-nya, ujian praktek karena telat 1 tahun aku lupa memperbarui SIM C, jadi ikut baru lah. Oke, aku mau sedikit cerita tentang bikin SIM ya. Ya emang ribet sih. Aku ke Polres Banyuwangi, lalu di parkiran aku sempat ditawarin sama tukang parkir, "Mas, mau dibantu?" "Bantu gimana, Mbak?" "Ya tinggal foto aja." Tinggal foto, aku iseng nanya sih, "Berapa kalau langsung foto, Pak?" Kalau nggak salah dulu itu 450 apa 400 ya, SIM C ya. Jadi aku pikir, "Ah, nggak lah, Pak. Aku mau ikut prosedur aja atau aku ada waktu masih ya." Oke lah, aku ngikuti prosedur, aku ngisi segala macam, lalu masuk praktek ujian komputer, lolos yang kedua, lalu ujian praktek berkendara ya. Nah ini yang banyak yang nggak lulus. Ya aku berpikir sih gampang lah, mantan pebalap masa nggak bisa kayak gini. Dulu juga lulus kok. Akhirnya oke lah, aku udah selesai terakhir yang jadi masalah di etape terakhir ya, di tantangan terakhir kan ada 2 jalur nih. Polisi mencontohkan awalnya itu dia ke kiri. Kalau udah terakhir udah selesai nih, dia ke kiri. Ya aku otomatis ngikutin ke kiri dong. Terus polisinya loh mas kok ke kiri, nggak ke kanan loh. Kan polisi nyontoin yang ke kiri pak, bukan ke kanan. Ya harusnya mas ikutin aba-aba saya loh. Kan dari awal nggak ada aba-aba gitu, bapak nggak ada suruh ngikutin aba-aba bapak. Jadi karena males debat ya udahlah. Dia bilang maaf mas belum belum lulus, mas minggu depan balik lagi aja. Walah, kok ribet kayak gini ya? Lagian juga seumur-umur, mana ada sih seumur-umur aku selama berkendara, nggak ada tuh jalan yang berbentuk letter 8 seumur-umur. Tapi di ujian praktek ada, dengan alasan itu katanya untuk keseimbangan. Lah emang ini mau main sirkus kok butuh keseimbangan segala. Aneh. Aku berpikir sih sengaja emang dibikin ribet biar orang males ke sana lagi. Ya jujur uangku yang 100.000 buat pendaftaran awal itu udah hilang, hangus lah. Karena aku nggak balik lagi, males. Karena satu ya aku ke Surabaya kerjanya ya nggak mungkin mau balik lagi ke Banyuwangi. Jadi aku berpikir ya nggak heran sih banyak orang yang nembak atau lewat calo bikin SIM karena emang dibikin susah, dibikin ribet. Nggak ada di jalan tuh nggak ada yang letter 8 tuh seumur umur nggak ada jalan. Tapi di ujian praktek itu ada manfaatnya, fungsinya tuh apa nggak ada juga. Toh yang nggak pernah kita akan lalui di jalan-jalan umum, jalan raya nggak ada sih. Tapi di ujian praktek itu ada juga pembatas jalan juga sempit. Jalan mana di kalau jalan umum yang sesempit itu, kalau kita nyenggol apa pembatas jalan yang dikasih polisi waktu ujian praktek itu kita gagal. Jalan mana sesempit itu kita bisa ngelewatin dengan alasannya itu keseimbangan ya. Kita mau main sirkus. Ada aja. Aku sih lebih setuju, nggak apa-apa, SIM itu lebih mahal sedikit tapi dipermudah dalam bikin SIM. Kok ini kebalik, lewat calo tanpa ujian praktek mudah, tapi yang kita lewat prosedur malah dipersulit. Logikanya itu udah kebalik menurut aku. Dan yang terakhir juga, kenapa harus diperpanjang terus sih? Kita kan kalau udah naik motor makin lama makin lihai. Kenapa harus diperpanjang setiap 5 tahun? Itu manfaatnya apa coba?